Jadi begini teman-teman semua ya. Jadi teknik penanganan penyakit ini, hindari dulu makan makanan yang bersifat lembab dan dingin selama dalam proses pemulihan. Makanan-makanan yang sifat lembab dan dingin ini contohnya seperti buah-buahan yang mengandung air banyak. Contoh kayak semangka, melon, buah naga, buah pir, pepaya, dan seterusnya. Hindari dulu makan makanan sayur-sayuran yang warna hijau dan biru. Seperti kangkung, seperti bayam, dan seterusnya. Hindari dulu makan makanan yang jenisnya umbi-umbian seperti ketela ya, seperti ini apa namanya? Yang umbi-umbian jenisnya dihindari dulu. Kemudian dihindari dulu yang jenisnya kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang kedelai, produk yang bisa diolah jadi susu. Kemudian baru di pola makannya akan dirubah lagi. Artinya pola makan dirubah ini, maka diperbanyaklah makan makanan protein hewani. Seperti ikan-ikanan yang dari air tawar, ikan-ikanan yang dari laut, kemudian daging-dagingan berkaki dua, seperti bebek, ayam, dan seterusnya. Daging-dagingan berkaki empat seperti kambing, sapi, dan seterusnya. Terus jenis telur-teluran. Ini artinya apa? Artinya adalah penyakitnya bersifat lembab dan dingin, maka kita akan keseimbangkan. Kita akan memberikan keseimbangan biar tubuh itu seimbang. Maka kita kasihlah makan makanan yang bersifat lembab dan panas, yaitu protein hewani. Jadi kalau teman-teman itu ingin mempercepat pemulihannya, maka ditambahlah obat-obatan. Jadi kalau teman-teman hanya ingin pengaturan pola makan dengan kondisinya dan jenis penyakitnya begitu, maka khusus pola makan diikutin saja, insya Allah ini sudah perubahannya sudah jauh perubahannya. Ya. Tapi kalau teman-teman ingin mempercepat pemulihan, maka dilihat polanya. Kalau masalahnya itu rongga tengah yang disebabkan karena serangan lembab dan dingin, seperti gejalanya sering kembung, mual, tidak nafsu makan, sering muntah-muntah, maka obat yang tepat untuk kasus itu dikasihlah namanya itu obat penghangat perut atau penghangat sistem. Kenapa dikasih penghangat perut? Biar perutnya hangat. Karena masuknya itu kelembapan bersifat dingin, maka dikasihlah penghangat sistem. Penghangat sistem itu nanti kalau lidahnya pucat terus ada cetakan giginya, maka kombinasi penghangat sistem itu dengan tonik perut. Tetapi kalau lidahnya nanti hanya merah, agak tipis, maka penghangat sistem kombinasi dengan PWGC. Nah, ini nanti tetap tergantung situasi ya. Maka nanti konsultasi itu penting. Jadi bila serangan lembab dan dingin ini menyusuri usus kecil, yang membuat perut itu berbunyi atau sering disebut borborimus, maka dikasihlah obat penghangat perut. Nah, ini nanti ketika perutnya hangat, maka usus kecil itu nanti akan membaik. Nah, ketika nanti serangan lembab dan dingin ini turun ke usus besar yang menyebabkan diare,
maka dikasihlah obat namanya anti diare. Tapi anti diare ini nanti jenisnya banyak obatnya. Karena apa? Karena biasanya anti diare ini sifatnya pembuang lembab. Maka nanti dipilihkan obat yang tepat untuk kasus itu. Tetapi nanti bila kasusnya ini berlarut-larut tidak terselesaikan, maka diare ini akan menyebabkan usus besar itu akan turun. Atau sering disebut anus turun, dubur melorot. Ketika itu tidak terselesaikan, maka keluarlah seperti bola di dalam pembuangan itu. Maka ini nanti obatnya itu prolapdi. Prolapdi nanti obatnya ditambah lagi nanti rensen, atau ditambah lagi nanti sifatnya yang menghangatkan perut itu, tapi gimana caranya nanti energi itu akan naik ke atas untuk mendorong atau mengangkat anus itu biar bisa naik kembali. Kalau nanti serangan lembab dan dingin itu menyerang otot dan kulit yang menyebabkan otot itu menjadi berat, badan itu terasa berat, otot itu menjadi pegal, maka obatnya itu tonik triang. Kalau nanti serangan lembab dan dingin ini menyusuri kantong kemih, kalau lembabnya lebih dominan daripada dingin, maka ini yang menyebabkan sulit kencing. Maka sulit kencing ini biasanya dikasihlah obat pelancar kencing, tapi pelancar kencingnya itu yang sifatnya itu membuang kelembapan. Karena nanti jenis pelancar kencing itu kan jenisnya banyak. Tapi ini dipilihkan pelancar kencing itu yang sifatnya membuang kelembapan. Kalau dia menyerang kantong kemih tapi dinginnya lebih dominan daripada lembabnya, yaitu menimbulkan kasus beser atau sering kencing, maka dikasihlah obat nanti namanya pintu air. Maka dia nanti akan menguatkan klep antara ginjal sama kantong kemih itu kan ada klepnya. Maka biasanya itu yang menyebabkan lemah. Ketika itu dikuatkan, maka beser itu akan berhenti. Jadi artinya beser itu muncul itu ketika persambungan antara ginjal dan kantong kemih itu dia terlalu lembab. Klepnya itu akan mengendor. Maka air itu sering merembes keluar. Maka itu yang menyebabkan sering kencing. Maka ketika dikasih dia pintu air itu, maka akan memperkuat antara sambungan ini sehingga nanti air itu tidak merembes lagi. Kalau disebabkan serangan lembab dingin ini menyerang ginjal, ini nanti akan menyebabkan pinggang pegal dan lutut lemah. Maka obatnya itu nanti bisa pakai remanal. Untuk membuang kelembapan yang ada di ginjal itu. Tetapi bila ini tidak teratasi semua, maka timbullah gagal ginjal. Jadi kalau sudah timbul gagal ginjal, biasanya keluhannya itu udim seluruh tubuh atau bengkak seluruh tubuh, baik bengkak kakinya dulu, perutnya atau mukanya. Nanti dia akan napasnya sesak. Karena apa? Karena cairan itu terlalu banyak menumpuk di paru. Maka dia akan sering keluar keringat dingin. Ditambah lagi sulit berbaring. Atau tidak bisa miring ke kiri, tidak bisa miring ke kanan, tidak bisa duduk. Ini terlalu banyak cairan itu menumpuk. Jadi ketika dilihat lidahnya, biasanya lidahnya itu tebal dan pucat, ya. Kadang banyak cetakan gigi. Ini artinya sirkulasi cairan itu tidak terdistribusi. Maka dikasihlah obat itu namanya pisenyansi atau penguat limpa ginjal. Untuk membuang kelembapan atau membuang udimnya, maka pisenyansi atau penguat limpa ginjal ini dikombinasi dengan THE. Membuang kelembapan yang ada di rongga bawah. Kalau tidak ya bisa pakai pisenyansi kombinasi dengan habahu namanya. Atau pisenyansi kombinasi dengan
kode 9 juga nanti bisa. Ini nanti tergantung situasi ya. Karena apa? Karena kasus ini nanti jenisnya banyak. Gejalanya ya. Tetapi intinya teman-teman semua, gagal ginjal itu ada dua macam. Ada gagal ginjal yang disebabkan karena lembab dingin, maka ini yang kita ceritakan ini. Ada juga gagal ginjal yang disebabkan lembab panas. Jadi kalau gagal ginjal yang disebabkan lembab dingin, maka obatnya itu kombinasi dengan tonikum. Kalau gagal ginjal yang disebabkan karena lembab panas, obatnya itu kombinasi dengan pelancar kencing. Jadi permasalahan ini semua sebenarnya teman-teman begini. Kadang permasalahan utamanya itu kita selalu kita selalu menganggap diri kita yang dulu dengan diri kita yang sekarang sama. Artinya begini, artinya dulu kalau saya minum air kelapa tidak apa-apa. Tetapi sekarang karena apa? Ketika saya minum air kelapa kok langsung kembung terus kakinya bengkak gitu. Itu karena apa? Itu sebenarnya karena disebabkan dulu organ Anda masih kuat, sekarang organ itu sudah mulai lemah. Dulu energi Anda masih kuat, sekarang energi Anda sudah mulai lemah. Jadi makan makanan yang dulu dimakan dulu, terus dibawa makanan yang dulu ke kehidupan sekarang, itu bisa jadi cocok, bisa jadi tidak. Maka ada bahasa itu, cocok buat siapa, tidak cocok buat siapa. Baik untuk siapa, tidak baik untuk siapa. Bagus untuk siapa, tidak bagus untuk siapa. Karena cocok buat seseorang itu belum tentu cocok buat kita. Dulu juga cocok buat kita, sekarang juga belum tentu. Karena situasinya sudah berubah. Udara itu sudah berubah, lingkungan sudah berubah, organ dalam sudah berubah. Fisik kita juga sudah berubah. Jadi kita itu tidak sekuat zaman dulu. Ini permasalahan yang perlu diperhatikan teman-teman semua ya. Artinya dulu kita boleh, dulu saya ketika makan buah atau ketika makan mangga, ya ketika saya makan mangga, jam subuh itu pun jam 3 pagi, terus mangga yang diambil dari kulkas itu pun saya makan tidak apa-apa. Perutnya kuat-kuat saja. Tetapi kalau sekarang saya makan mangga diambil dari kulkas, itu dimakan langsung, itu ya langsung diare. Karena apa? Karena dulu perut saya masih kuat, sekarang perut saya sudah tidak sekuat dulu. Artinya dulu kita kuat, sekarang belum tentu. Karena situasinya sudah berubah, organnya sudah berubah, lingkungannya sudah berubah. Jadi insya Allah teman-teman semua, sampai ini adalah gambaran yang real, gambaran yang kita alami sekarang. Jadi ini mohon diperhatikan.